Dengan takwa Allah akan menganugerahkan kepada kita ilmu. Dan kita sudah tahu jamaah sekalian, ilmu itu kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Sebanyak apa kebaikan kita tergantung sedalam apa kita menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Memahami agama adalah dengan ilmu. Dan di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadamu ilmu. Jadi jemaah sekalian, usaha untuk meraih ilmu bukan sekedar kita duduk hadir di majelis ilmu, tapi juga ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Juga surat Al-Anfal ayat ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada kalian furqan. Furqan itu artinya ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna furqan itu mencakup 3 makna. Ilmu yang kita ketahui, hafalan, dan pemahaman. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita 3 hal ini manusia akan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ketakwaan. Mungkin mereka punya ilmu yang sama, tahu sesuatu yang sama, katakanlah satu ayat atau satu hadis, karena mereka duduk di majelis yang sama. Tapi yang satu hafal, yang satu sudah lupa, karena yang satu lebih bertakwa. Atau yang satu bisa mengeluarkan dari hadis itu 3 pelajaran, sedangkan yang satunya lagi bisa memetik sampai 10 pelajaran. Itu karena ketakwaan. Padahal mereka tahu hadis yang sama. Dan inilah diantara kemuliaan Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak ulama ahli hadis mengalahkan beliau dari segi banyaknya hadis yang diketahui. Tapi ketika mereka menyampaikan hadis itu kepada Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i lebih paham tentang hadis itu daripada mereka yang sudah menghafal duluan. Itulah ketakwaan. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'ahifdhi." Hafalanku pernah terganggu, maka aku mengadu kepada guruku Waqi', yaitu Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah, salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i, imam besar ahli hadis. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, perbanyak taubat dan istighfar. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Dan beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Maka di kemudian hari Imam Syafi'i rahimahullah menjadi ulama besar sebagaimana yang telah kita ketahui. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga pernah menyebutkan bait-bait syair tentang ketakwaan yang disebutkan para ulama dahulu. "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wa'mal kamashin ala ardi syauqi yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Takwa itu adalah tinggalkan dosa yang besarnya maupun yang kecilnya. Itulah takwa. Dan beramalah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri, sehingga dia berhati-hati. Serta takwa itu jangan sekali-kali engkau memandang remeh dosa, karena sesungguhnya gunung yang besar berasal dari kerikil-kerikil kecil. Inilah takwa. Menjauhi dosa, tidak membeda-bedakan yang besar maupun yang kecil, tidak pula meremehkan dosa yang kecil. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika seseorang meremehkan dosa, saat itu dosanya menjadi besar, padahal yang dia lakukan dosa kecil, tapi dalam hatinya dia pandang remeh, nggak masalah, dosa biasa kok. Maka saat itu dosanya menjadi besar. Kenapa? Karena itu sama artinya dia memandang remeh kepada Allah. Karena dosa besar maupun kecil kan ditujukan kepada Allah, sehingga tidak boleh seorang muslim menganggap remeh dosa.